panjenengan mutro itu dari tahun berapa? Mungkin sekitar tahun 80-an gitu. Saya mahasiswa pada waktu itu. Oh, masih mahasiswa. Sekitar tahun 80-an. Iya. Berarti asma sejatinya masih belum kontok. Sudah kondo kan, karena saya diasma oleh Harapan pada waktu itu. Senang branding kajen. Kalau asmonya konto itu sekitar 81-82. Iya, saya sekitar Bukan 80. Enggak. Iya betul. Saya kan mahasiswa itu 80 masuk Gajah Mada, terus saya pada waktu itu pulang. Iya betul sekitar 80-an. 182. Sekitar 8 itu. Kalau sebelum itu belum konton, asmonya masih belum konton. Masih masing-masing. Ya masih Joko, masih Bambang gitu. Sekitar tahun. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3 terkadang kan nih. Ya seperti itu. Betul. Dan saya kenal sama Mbah Harapan itu. Oh iya. Berarti Pekalongannya mana jenengan? Saya ke Sesi, Pak. Oh, ke Sesi. Sesi. Ya. Berpesan itu sebenarnya ada dulu yang sampai sekarang masih kan itu Mas Koco. Atau orang panggilnya Mbah Koco itu ya kakak-kakak saya mungkin sekitar panjenengan. Ya Pak Koco itu saya juga kenal karena dulu saya waktu di Pekalongan itu pertama kali tinggal di Ponolawen. Oh, Ponolawen, betul. Nah itu saya utaranya saya Sidosari, Pak. Iya. Besan. Iya. Tempat Mas Koco. Jadi ya 200 meteran lah rumahnya. Iya. Dulu. Ya sama seperti jenengan. Udah bukan cuma bulan saat itu, bertahun-tahun. Hampir 3 tahunan lah saat itu. Ya gitu-gitu aja. Mulanya sama, bahkan sama itu tahunan lah saya. Sekarang kalau itu ya paling gitu aja. Saya ingin sesuatu yang mendalam gitu loh. Akhirnya saya melepaskan diri lah, nyari sendiri gimana, karena ada kesungguhan di dalam diri saya, nggak cuma main-main belaka. Jadi ya saya cari gitu. Keliling, jadi setiap mendengar ada kadang sepuh gitu ya, yang pernah mendapat bimbingan langsung dari Romo Smono terutama, itu saya datangi, yang di Bali, yang di Jakarta, saya datangi semua satu persatu. Iya. Termasuk saya pernah di Jakarta itu ada yang di Tebet itu. Itu saya lupa itu. Karena saya pernah hidup di Jakarta juga, Pak. Iya. Malam ini kan panjenengan sudah melakukan 2 patrap di dalam Manekung. Ada perbedaan? Kalau perbedaan, mungkin enggak ya, karena saya mencoba seperti di rumah saya lakukan seperti itu, Pak. Gitu. Ini cuma di sini terasa aja, lebih terasa boyoknya itu. Iya. Terus ada sesuatu yang gerak di bayi ini loh, Pak. Ya. Kayak gerak antara itu gitu. Kalau itu sih tidak lebih dari sekedar proses, Pak. Tidak lebih dari sekedar proses. Yang terpenting itu
ketika kita mengalami gitu ya. Ketika kita mengalami itu, kita ini siapa? Nah, itu yang terpenting gitu. Kita ini siapa? Dari mana? Untuk apa? Hendak kemana? Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi mungkin ini ya Pak ya, saya yang atrapan jati ini ya. Iya, itu pemahaman ini yang harus saya terapkan itu. Ya, karena itu jati diri itu. Iya, itu. Itulah yang dimaksud jati diri. Iya. Nah, untuk masuk ke ranah itu, kita itu butuh murni. Seperti halnya ketika kita pertama kali dilahirkan. Itu yang kita butuhkan. Jadi kembali ke Fitrah. asal fitrah Ya, itu ya, yang suci tadi ya. Ya. Meskipun kita tuh ya pokoknya pakai belepotan jalan gitu ya. Iya. Lagi pula belepotan kita kan bukan kehendak kita kan. Kita kan sesungguhnya enggak ada niatan-niatan seperti itu kan. Namun dalam kenyataannya hal itu kan terjadi sama kita. Iya. Mana ada orang saya punya cita-cita jadi maling itu kan nggak ada sih Pak. Namun dalam kenyataannya maling itu kan ada. Nah terus ketika seseorang itu sebagai maling, siapa dia? Itu yang terpenting Pak. Tapi bagaimana membedakan tadi ketika Panjenengan pernah menjelaskan ada jiwa yang gerak itu sebenarnya jiwa atau tadi yang jahat itu tadi loh. Padahal kita seharusnya kan ya istilah secara manusiawi kan kita diharapkan baik loh. Baik, iya. Namun dalam kenyataannya kan enggak semuanya baik. Iya, kan? Enggak semuanya baik. Kasus nyatanya dunia seperti itu. Iya, ada baik, ada buruk, ada Iya. Ya, seperti itu. Kenyataannya itu seperti itu gitu. Ada definisi manusia gitu. Artinya iya. manusia memberikan marak gitu ya. Merek gitu. Oh, ini baik, buruk. Iya, seperti itu. Nah, untuk itulah wahyu pancagaib. Jadi wahyu pancagaib itu turun ke bumi itu untuk itu. Nah, dibutuhkan kemurnian di situ. Kalau tidak murni, yang menggerakkan kita itu tidak punya kemampuan menyaksikan. Jadi yang menggunakan jiwa raga ini itu tidak punya kemampuan untuk menyaksikan. Kalau jiwa raga ini tidak murni. Jadi yang dituntut murni itu jiwa raga. Jiwa raganya. Bentar Pak Wil. Jiwa raga. Kalau nggak salah kan Pak Wil itu kan bisa jiwa itu kan yang empat unsur anasir itu. Betul. Nah, sedangkan murni itu sendiri yang dimaksud, nah itu sikap dan sifat itu. Yang manunggaling kawula Gusti tadi manunggaling kawula Gusti leburing kawula Gusti dan seterusnya itu kemurniannya, murninya di situ. Jadi selama ini jiwa kita itu tidak murni. Nggak murninya gimana Pak? Kan tadi misalnya, loh hidup kita itu kan digerakkan oleh hidup kita loh. Apa selama ini hidup itu tidak ikut campur tangan kita gitu Pak? Tidak. Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Jadi jiwa kita itu sesungguhnya murni. Karena dia memiliki sikap dan sifat asli bawaan kan. Nah selama ini sikap dan sifat asli bawaannya ini tidak berfungsi.
sehingga menjadikan dia tidak murni. Nah, terus siapa yang menyebabkan itu, Pak Win? Ya dia sendiri. Ya artinya misalnya arogan dan sebagainya, kita misalnya terkadang marah gitu itu. Tidak juga. Nah, seperti itu. Jadi intinya kan dasarnya jiwa kita itu kan sayang sama raga kita. Nah, kita hidup sampai saat ini sejelek apapun dia masih tetap Ya, dia kan sangat sayang sama raga kita. Nah, ketika raga kita ini mengalami terancam, nah, jiwa kita kan berupaya melindungi. Maksudnya melindungi yang seperti apa, Pak Win? Karena misalnya kita kan melakukan kejahatan, toh kejahatan itu terjadi. Tidak seperti itu. Jiwa kita itu kan sayang sama raga kita. Ya. Nah, karena sayang dengan raga kita, maka ketika raga kita ini mengalami terancam, maka jiwa kita akan berupaya untuk melindungi. Seperti itu, Bapak. Hanya saja, upaya melindungi ini dikarenakan tidak dalam keadaan manunggal jati, maka bisa dikatakan dia tidak punya petunjuk kan. Dia tidak punya petunjuk. Maka dia menggunakan fasilitas yang ada pada raga. Karena tidak ada petunjuk. Tidak punya petunjuk. Untuk melindungi raga, dia menggunakan fasilitas yang ada di raga. Seperti otak untuk berpikir, hati untuk membatin, kelamin untuk bersahwat atau berkeinginan. Itu yang mereka gunakan karena tidak ada petunjuk. Apa itu yang dimaksud oleh angen-angen, pikiran, Iya, itu? betul. Nah, lama-kelamaan hal tersebut menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan seperti itulah yang membuat jiwa kita menjadi tidak murni lagi. Jadi perlu kembali kepada jati dirinya. Jika tidak kembali kepada jati dirinya, pada sikap dan sifat aslinya, apa yang dia lakukan bukan melindungi, malah justru mencelakai. Bukan melindungi raga, malah sebaliknya mencelakai raga. Kok bisa terjadi seperti itu? Padahal tadi kan inginnya melindungi. Coba simak kata-kata saya baik-baik, jangan cuma didengar. Begitu. Jiwa kita itu sangat sayang dengan raga kita. Sayang dengan kita. Oke. Nah, karena dia sayang sama raga kita, manakala raga kita ini mengalami terancam, maka jiwa kita akan berupaya untuk melindungi raga kita. Nah, upayanya melindungi raga, karena tidak ada petunjuk, maka dia menggunakan fasilitas yang ada pada raga. Oke. Raga itu punya tadi otak. Ya banyak, bukan cuma otak aja, bukan cuma otak, hati, bukan, punya jantung,
punya paru-paru, punya ginjal, semua punya, ada. Sudah ada petunjuk. Nah, ketika jiwa menggunakan fasilitas raga yang ada untuk melindungi dengan dalih gitu ya, melindungi raga, karena tidak ada petunjuk, kan jiwa kita asal menggunakan seperti otak untuk berpikir buruk, berpikir jahat, katakanlah, berpikir arogan. Nah, hal-hal ini kan bukan menyelamatkan raga, malah justru merusak raga kan? Nah, ya nggak menurutnya? Apakah ada otak berpikir buruk menjadikan raga sehat? Ada nggak? Jadi yang mereka lakukan bukan melindungi raga, malah justru mencelakai raga. Bentar Pak Web, saya kan tujuannya baik tuh Pak Web. Iya baik, tujuannya baik. Namun kalau yang dilakukan tidak baik, yang dilakukan tidak baik. Contoh, raga mengalami ancaman lapar, maka jiwa akan berupaya kan untuk mendapatkan makanan itu, Iya. supaya raga terselamatkan dari lapar. Kemudian menggunakan fasilitas yang ada pada raga, otak katakanlah. Otak digunakan berpikir, mencuri ayam, nipu orang, bohongi orang. Apa yang terjadi pada raga? Apakah raga akan selamat? Ya, oke, yang itu. Dia tidak tahu dosa, tidak kenal dosa. Yang tahu kan dia melindungi raga. Namun apa ada penegak hukum yang peduli akan itu? Itu salah satu contohnya. Nah, selama ini jiwa kita itu berfungsi seperti itu. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan, selalu difungsikan seperti itu oleh akal kita. Sampai pada akhirnya hilanglah kemurniannya, hilanglah sikap manembahnya, hilang sifat pasrahnya, hilang. Jadi harus kembali kepada kemurniannya, kepada keasliannya. Keaslian itu yang ini ya, sikap dan sifat itu. Ya. Nah, sungguhnya mereka hanya tahu itu, gitu. Yang lainnya kan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia tidak kenal dosa, salah, apa yang saya lakukan ini justru akan mencelakai raga. Ini dia tidak tahu. Dia tidak punya otak. Yang punya otak kan raga. Bukan dirinya gitu ya. Nah, mestinya jiwa itu kan alatnya hidup. Jadi mestinya dia hanya bisa berfungsi ketika hidup menggunakan. Jadi kalau hidup tidak menggunakan, dia tidak punya hak untuk berfungsi, itu tidak punya hak. Hal ini terjadi karena dalam situasi dan kondisi tidak manunggal jati. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Jiwa ini kan terdiri dari 4 ruh.
dan disebut jiwa kalau dalam keadaan manunggal. Nah, kalau tidak dalam keadaan manunggal ya tidak bisa disebut jiwa. Bisanya disebut ya mutmainah, alwama, amarah, supiyah. Sendiri-sendiri. Jiwa itu keempat itu manunggal jadi satu. Itu yang dibilang jiwa. Ya. Kalau dia masih sendiri-sendiri Belum bisa, masih sedulur papat. oh, Masih sedulur papat. Nyuwun sewu, mohon maaf Pak Ben. Jadi kembali ke sikap tadi itu. Jadi jiwa itu hanya kalau menyatu itu sifatnya itu tok gitu ya. Iya. Nah, padahal kita punya raga. Misalnya saya punya pekerjaan misalnya kan, saya harus bekerja itu. Nah terus apa sih makna atau kaitannya antara tadi jiwa dengan pekerjaan saya itu misalnya? Itu apa? Terus gimana? Apa hubungannya itu Pak? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada. Nggak ada hubungan. Itu dampak daripada perpisahan mereka. Itu dampak dari perpisahan mereka. Jadi awalnya kita itu kan dalam keadaan manunggal jati awalnya. Bahkan sampai beberapa bulan di dunia. Kemudian kehidupan mengubah manunggal jati kita. Itu maksud Pak Wahid itu ketika masih anak-anak gitu ya, dia masih boleh gitu. Seringkali orang menanya, oh itu masih suci, masih fitrah, itu maksudnya gitu ya. Nah, kehidupan inilah yang mengubah jati diri kita, yang mengubah manunggal jati kita. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama menjadi jati diri. Parahnya jadi diri. Dan masalahlah kita, bermasalahlah kita. Saya sendiri tidak tahu siapa yang harus disalahkan, karena realita kehidupan semenjak saya bisa mencerna sesuatu sudah seperti itu. Jadi saya tidak bisa, apakah salah kedua orang tua? Ya, ini saya tidak bisa itu. Karena begitu saya punya kemampuan mencerna itu, kejadiannya sudah seperti itu. Sebelumnya saya nggak tahu, jadi saya tidak bisa menghakimi siapapun. Gitu ya. Benar juga dia. Maka kita nyalahkan orang tua. Nggak bisa juga, karena mereka takut kan. Takut anaknya nanti nggak bisa begini, maka mereka lakukan itu. Nah ini diwariskan secara turun-temurun, Pak. Parahnya itu. Ya kan? Diwariskan secara turun-temurun. Mulai diajari merangkak, diajari berjalan, diajari makan, dan bla bla bla. Diwariskan secara turun-temurun. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, semua yang dilakukan oleh para orang tua kepada bayi-bayinya itu sudah mengkerdilkan yang dimaksud Tuhan, sudah meragukan yang dimaksud Tuhan. Sebentar Pak Wib. apa misalnya ini, mohon maaf, apa misalnya harus seperti hewan dibiarkan itu supaya mereka itu tumbuh sendiri gitu? Iya. Nanti dikira kita itu. Nah itu kan, ya itulah yang kita warisi selama ini kan seperti itu. Iya. Dikiranya Iya, karena kita pakai rasionalitas tadi ya. Itulah itu. Nah bermula dari situlah jati diri seorang manusia terkoyak. Jadi kita meragukan yang dimaksud Tuhan, kita mengkerdilkan yang dimaksud Tuhan.
kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak punya kuasa apa-apa, sehingga si bayi ini kalau tidak saya ajari merangkak, dia tidak akan bisa merangkak. Kalau tidak saya ajari makan, dia tidak akan tahu makan. Padahal semua itu kuasa Tuhan. Seperti itu yang kita lakukan. Namun di sisi lain kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Namun pada prakteknya seperti itu. Nah, selama ini loh kita itu bulet di situ, Pak. Di sisi lain kita mundi-mundi Tuhan. Di sisi lain kita mengkerdilkan Tuhan, menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Jadi aslinya kita itu bingung aslinya. Apa tidak tadi Pak Web yang tadi mohon maaf ya, artinya apakah mungkin iya juga ya, seolah-olah manusia itu Tuhan ya. Iya. Seolah-olah tuh harus begini tuh loh. Seperti itu. Yang terjadi itu seperti itu selama ini. Jadi kesimpulannya, selama ini manusia itu menciptakan Tuhan sendiri. Menciptakan Tuhan sendiri sesuai kriteria dia, yang dia inginkan, yang sesuai dengan dia. Yang nanti kalau diremehkan dia tidak marah. Kalau saya salah minta ampun ya gampang diampuni. Nah, Tuhan seperti itu loh yang diciptakan oleh mayoritas manusia. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya tidak seperti itu. Karena mungkin keterbatasan manusia sehingga cara berpikir manusia sehingga Tuhan itu seolah-olah ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak juga. Nyatanya sampai saat ini sekolahan kampus mewah-mewah itu tentang warisan, Pak. Warisan turun-temurun. Jadi bukan tentang keterbatasan otaknya manusia, bukan. Kita terbelenggu oleh rantai yang diwariskan secara turun-temurun tentang kehidupan. Jadi di setiap keluarga harus ada yang berani memutuskan rantai itu, walaupun dituding jahat oleh keluarganya. Atau dituding sesat. Iya, pasti itu, Pak, pasti akan iya kan itu gitu ya. Iya, kalau enggak ya terus terus akan diwariskan sama anak cucu terus seperti itu, diwariskan. Itu sengaja atau tidak sengaja itu akan temurun seperti itu. Jadi harus ada yang berani memutus rantai itu. Itu benar-benar setan yang paling menakutkan untuk kalangan keluarga. Selama belum ada salah satu dari keluarganya yang berani memutuskan rantai itu, ya selama itu keluarga itu akan seperti itu terus secara turun-temurun. Tapi apa ada jaminan kalau saya ada satu orang yang kayak gitu terus keluarganya bisa ngikuti gitu? Udah banyak, kadang saya sudah banyak yang seperti itu dan sudah melakukan itu. Mungkin yang belum punya anak bayi tidak didogma, mungkin itu yang belum. Maksudnya gimana? Iya, punya anak bayi namun tidak didogma. Oh, dibiarkan aja gitu. Nah, itu yang belum mungkin. Itu perlu dibuktikan ya.
Ya, tapi orang ketakutan Iya, itu yang ketakutan soalannya itu. ketakutan itu. Namun ketika seseorang itu sadar bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah maha segalanya, mestinya ketakutan itu bisa hancur. Tapi kan sering, ya sering kali gitu. Dan saya kira secara umum kan orang mengatakan Tuhan itu maha segala-galanya tuh. Namun, nah ini penyakitnya di sini. Tapi karena gini Pak Web, kan banyak yang mengatakan oke segala-galanya, tapi kita perlu gerak tuh. Manusia kan perlu gimana kaitannya? Iya Pak Web? betul. Kita memang perlu gerak. Ya kaitannya gimana itu? Nah Tuhan yang maha segalanya itu mau dibawa. Jangan ditinggal. Oh, jadi bukan kita itu ya. Tapi gimana sih membedakan antara itu gerak Tuhan sama gerak Makanya manusia itu? dibutuhkan mengkaji diri. Nah, tujuannya mengkaji diri kan ke situ. Tujuannya mengkaji diri kan ke situ. Matur suwun. Kehidupan manusia, kehidupan setiap pribadi manusia itu sudah sibuk. Nah itu. Sudah sibuk. Lebih sibuk pekerjaan pekerjaan rutinitas Duniawi gitu. duniawi, lebih sibuk. Bagaimana tidak sibuk? Setiap manusia itu kan utusan atau khalifahnya. Untuk apa? Untuk menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, bahkan menyempurnakan alam semesta. Itu aja kalau seluruhnya gitu ya, kalau seluruhnya itu dilakukan sehari semalam itu tidak ada waktu untuk istirahat. Nggak ada waktu untuk istirahat itu. Mohon maaf Pak, saya ingin penjelasan lebih lanjut. Tadi mengelola, merawat, menyempurnakan. Itu bentuknya apa gitu loh. Kan misalnya mohon maaf, saya bekerja, saya untuk katakanlah untuk menghidupi anak istri dan sebagainya. Apakah itu bukan bagian dari tadi apa laku kita untuk tadi gitu loh, menyempurnakan, mengelola atau merawat itu, atau gimana sih yang benar itu yang seperti apa itu, atau katakanlah yang pas lah, yang pas. Kenapa setiap manusia yang hidup di muka bumi diberi tanggung jawab itu? Karena setiap manusia hidup di bumi adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Atau dalam bahasa spiritualnya disebut entitas alam semesta. Perbuatannya alam semesta itu sendiri. Dan itu diberikan atau dipercayakan hanya kepada manusia, tidak kepada makhluk lain. Hewan enggak? Tidak. Tapi kan dia kan entitas juga dari alam itu. Bukan. 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 Dia hanya sebatas penghuni. Jadi maksud entitasnya kok bisa berarti makhluk toh? Iya, tidak semua makhluk itu entitas, Bapak. Yang menghuni alam semesta itu ada banyak.
Lah, manusia tidak hanya sebatas menghuni, melainkan entitas alam semesta itu sendiri. Hanya manusia. Sebab itu, manusia dan hanya manusia yang diberi fasilitas lengkap. Tidak kepada makhluk lain. Lah, dari sini saja kita sudah mengetahui perbedaannya. Selama manusia itu belum menyadari untuk apa dia ada di dunia ini, ya selama itu apapun yang dia lakukan nggak ada maknanya. Sama seperti belum melakukan apa-apa. Selagi dia belum menyadari untuk apa saya ada di sini, maka selama itu dia belum melakukan apa-apa. Walaupun setiap hari itu poyang-payangan bekerja, katakan, sesungguhnya dia belum melakukan apa-apa. Nah, karena manusia adalah entitas daripada alam semesta itu sendiri. Berarti kan tidak ada satupun manusia yang bodoh. Ya, kalau setiap manusia adalah khalifah atau utusan atau entitas alam semesta, berarti kan tidak ada satupun manusia yang bodoh. Seharusnya itu ya. Karena semua sama diciptakan oleh sebagai khalifah Allah itu ya. Tapi kenapa? Kenapa artinya ada orang yang angel ya? Ya. Lah terus, kalau setiap manusia yang hidup di dunia ini adalah utusan atau khalifah untuk menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, bahkan menyelamatkan alam semesta, mestinya tidak ada satupun manusia yang tidak suka kebaikan. Mestinya tidak ada satupun manusia yang suka merusak. Mestinya seperti itu kan. Namun dalam kenyataannya kan ada. Lagi-lagi bermula dari apa ya? Ya mungkin bisa dikatakan dogma atau doktrin kehidupan yang diwarisi secara turun-temurun. Sehingga jati dirinya terkoyak, kemudian jadi kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui yang sebenarnya. Terjadilah seperti hal tersebut. Nah, tanggung jawab setiap manusia itu kalau dilakukan itu sudah super sibuk,
Namun sesibuk apapun, tidak akan mengalami capek, lapar, masalah, tidak akan mengalami semua itu gitu. Sesibuk apapun. Sebab seperti ini. Semisal saya bos, panjenengan anak buah saya. Lalu panjenengan saya beri tugas pergi ke suatu tempat. Tidak mungkin kan saya hanya memberi tugas kepada panjenengan untuk pergi ke suatu tempat Ya. tanpa diberi bekal, tanpa tidak mungkin kan? Iya. Itu. Ibaratnya seperti itu. Iya, seperti itu. Begitu juga yang dimaksud Tuhan. Begitu juga yang dimaksud Tuhan. Kurang lebihnya seperti itulah, kurang lebihnya itu. Ya, namun karena ya itu tadi. Susah diomongnya itu. Padahal ketika ia diturunkan dijadi tulisan, ini sudah dengan sekarang Semuanya, gitu. iya semuanya sudah tercukupi, sudah komplit lengkap udah. Ya. Satu paket itu sudah satu paket. Kalau manusia hidup bisanya bicara karena ada yang mengajari bicara, lalu bagaimana dengan para pendahulu kita? Kalau manusia hidup bisanya membaca tulisan, bisanya menulis, bisanya membaca karena ada sekolahan, bagaimana dengan pendahulu kita? Yang tidak ada sekolah, tidak ada apa gitu ya. Jadi hampir semua di antara kita itu melakukan upaya-upaya mengkerdilkan dirinya sendiri, meremehkan dirinya sendiri, meragukan dirinya sendiri, bahkan merusak entitas dirinya sendiri. Namun pemikirannya pengen selamat, pengen bahagia, pengen tentram, pengen surga. Namun yang dilakukan tidak mengarah ke situ. Sana. Jadi gimana itu? Saya mikirnya harus gimana itu? Padahal jati diri manusia wujudnya adalah anugerah paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Jiwanya adalah 4 inti elemen dari alam semesta. Sedangkan hidupnya adalah manifestasi atau potensi dari Sang Maha Dasar. Dan ketiganya itu menyatu jadi kesatuan ini. Menyatu menjadi kesatuan ini.
Namun kenapa ada keraguan, ada ketakutan, ada kekhawatiran? Padahal alam semesta tercipta dari 4 elemen yang ada di dalam diri kita. Ya. Mungkin karena yang namanya kesadaran tidak diungkap semenjak awal kehidupan manusia. Mungkin gara-garanya itu. Sebetulnya kesadaran atau pengetahuan sih Pak W sebetulnya? Kesadaran. Tapi kesadaran kan perlu pengetahuan tuh, atau gimana? Pengetahuan, di dalam pengetahuan belum tentu ada kesadaran. Namun di dalam kesadaran sudah pasti ada pengetahuan. Jadi kalau sejak awal kehidupan kesadaran ini dikupas, mestinya tidak perlu ada sekolahan, Bapak. Mestinya tidak perlu ada pesantren, tidak perlu. Ada perguruan, tidak perlu. Ya mungkin seperti hidup saya itu mungkin kan awalnya dari pengetahuan sih Pak W. Iya. Ya, kan? Apalagi dunia berat kan pakainya ilmu loh, sains gitu loh. Iya. Yang ya mungkin ada sih yang sampai ke kesadaran ya ada, iya. Tapi mungkin harusnya kesadaran dulu ya. Harusnya kesadaran dulu. Karena kalau pengetahuan didahulukan, ya tipis kemungkinannya ke kesadaran. Tidak Sangat bisa sampai tipis. ke kesadaran. Belum tentu. Belum tentu. Karena sudah sibuk udah. Akunya udah sibuk. Akunya sudah terlalu sibuk. Pada akhirnya keduanya berdampingan. Antara kesadaran dengan pengetahuan ini berdampingan pada akhirnya. Berdampingan? Iya, berdampingan. Karena pengetahuan tanpa kesadaran pasti akan menjadikan seseorang koruptor. Pengetahuan tanpa kesadaran. Nah, dia cuma ngerti cari duit itu ya. Jadi koruptor. Sebaliknya, kesadaran tanpa pengetahuan bisa menjadikan seseorang teroris. Pak W pernah mengungkapkan ini di mana? Saya pernah lihat. Kok bisa jadi teroris? Iya, nggak punya pengetahuan. Itu yang kalau di Romo bilang itu kasar jangan sama kasar jangan apa ya? Begitu Pak W ya? Iya, seperti itu. Berarti kan pada akhirnya antara kesadaran dengan pengetahuan kan berdampingan pada akhirnya itu. Namun harus kesadaran dilebih dulukan. Ya. Karena kalau pengetahuan didahulukan, akunya terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk kesadaran itu. Nah, bagaimana itu membangkitkan kesadaran? Semuanya kan sudah terlanjur, Pak. Semuanya sudah terlanjur. Jadi ya nggak ada cara, nggak ada cara, tidak ada teknik, tidak ada jalan selain kembali kepada jati diri. Itu maksudnya itu. Iya. Ya, kembali itu ya. Jadi mau ndak mau, suka ndak suka kembali ke diri. Ada orang ya orang tidak mau tapi kan banyak orang yang tidak mau menerima gitu Pak. Itu apa tau biasanya kan begitu. Seperti itulah. Selagi dia belum capek,
belum lelah ya seperti itu. Kecuali kalau dia sudah capek, sudah lelah, nah baru. Tapi banyak orang yang sampai mati juga tidak lelah itu, Pak. Ya, resiko dia. Resiko dia. Maka dia merasa hebat, merasa sudah tahu jalan ke sana. Gitu. Ya kita buktikan aja. Itu. Jadi unik. Manusia ya. Seperti itulah manusia. Dulu ketika saya masih dalam proses pencarian, saya benci sekali sama kedua orang tua saya. Saya benci sekali. Kenapa saya didoktrin seperti ini? Kenapa saya didoktrin seperti ini? Kenapa saya diajari seperti ini? Padahal Tuhan saya itu maha kuasa. Sampai-sampai kekuasaan Tuhan saya tidak berfungsi karena seluruh waktunya dirampas oleh kedua orang tua saya yang dengan dalih supaya jadi orang hebat, supaya jadi namun dalam kenyataannya saya seperti ini. Bukan hebat yang saya alami, malah justru seperti itu. Sampai pada akhirnya tidak bisa disalahkan. Mereka tidak bisa disalahkan. Mereka melakukan semua itu karena saking cintanya sama saya kan. Saking tidak maunya saya jadi orang susah nantinya. Saking tidak inginnya saya seperti mereka berdua kan. Tidak bisa disalahkan juga. Siapa ini yang disalahkan? Karena maksudnya mungkin maksudnya itu mungkin baik juga maksudnya gitu ya. Ya pasti baik lah, nggak ada orang tua. Gitu. Ya pasti menurut mereka itu baik menurut. Makanya mereka melakukan dengan kehati-hatian, dengan kasih sayang kan. Padahal itu doktrin, itu dogma. Dogma, doktrin dilakukan dengan cinta kasih sayang, dengan sabar. Kan luar biasa sekali. Halus-halusnya halus. Cuma nggak sampai gitu ya. Nggak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Di luar kesadaran mereka, mereka sudah meremehkan yang dimaksud Tuhan, yang seumur hidup mereka puja-puji kan gitu. Maka kejadiannya seperti inilah kejadiannya. Dampaknya seperti inilah. Nah, setelah saya mengetahui itu saya stop mulai dari diri saya sendiri. Saya stop mulai dari diri saya sendiri. Jadi anak saya tidak pernah saya lakukan itu terserah kamu. Saya hanya punya saya hanya punya wewenang mengawasi. Selain mengawasi saya tidak punya wewenang. Terserah kamu. Apa kita misalnya kita itu bagian dari mengelola gitu Pak, apa bukan? Kalau misalnya gitu menjaga. Jadi saya hanya bisa menjaga. Sampai batas mana Pak kita itu bisa menjaga tadi? Ya nggak ada tadi batas. Jangan-jangan tadi kita justru memframe ini juga ya. Nggak ada batasannya, nggak ada. Setiap manusia hidup kan punya hidup. Setiap manusia hidup kan punya jiwa. Dan sama. Terus pengertian menjaganya itu gimana Pak? Pengertian menjaga harus disadari sendiri. Jadi jika tidak ada doktrin yang masuk, tidak ada dogma yang masuk gitu ya. Murni sebagai dirinya sendiri, tahu, tahu, paham, ngerti. Pasti itu. Dengan sendirinya, pasti. Karena itu sudah tuntutan dari ya makan bawaan, Pak. Asli bawaan. Iya, asli bawaan. Asli bawaan. Kita selalu hilang ya. Soalnya bawaan. Yang lebih konyol lagi. Ini apa namanya? Pemahaman yang lebih konyol lagi. Nah, kalau nggak gini ya nggak ada pesawat. Nggak ada kapal, nggak ada kemodernan. Betul. Siapa yang bilang jangan seperti itu? Belum tentu. Iya,
karena kita sudah ya game tadi kalau nggak modern ya nggak ada inovasi Nah, iya. Ya, padahal itu sebenarnya bagian dari sana ya. Ya juga sih. Emangnya yang menggunakan otak kita untuk merancang pesawat itu siapa? Kalau bukan dia. Ya. Artinya walaupun tidak ada sekolahan pendidikan tentang membuat pesawat, tetap akan ada pesawat pada akhirnya. Hanya saja pesawat asli kan. Bukan pesawat-pesawat yang bisa meledak di angkasa kan gitu. Nah, ketakutan, kekhawatiran ini harus hilang pada setiap diri manusia. Karena setiap diri manusia adalah luar biasa. Setiap diri manusia adalah potensi maha dasar. Nggak ada satupun manusia yang bodoh, itu nggak ada. Namun manusia itu sendiri yang membuat dirinya tambah bodoh. Aslinya nggak bodoh. Harus kembali ke kesadaran kalau gitu ya. Iya, harus kembali ke diri. Harus kembali ke diri. Nggak ada jalan lain. Selain kembali ke diri, nggak ada jalan lain. Cuma maksud saya, apa tidak bisa gitu ya, misalnya orang lain menyadarkan gitu loh. Itu pun tidak bisa, karena semuanya sudah terjadi. Gitu ya. Sekian ribu tahun sudah terjadi. Misalkan iya, ya harus Tuhan itu sendiri yang turun jadi manusia. Kalau sesama manusia yang ada bertengkar. Gitu ya. Yang ada bertengkar. Karena merasa sama-sama cerdasnya. Iya itu tadi. Terus ada kepentingan lain-lain Iya. juga akhirnya ya. Menimbulkan perdebatan. Karena masing-masing bersikukuh bahwa akulah yang benar, yang seperti itu. tapi sampai kapan ya dunia kayak gini? Apa nggak ada akhirnya gitu? Ada. Setidaknya sampai 3/4 dari 100% yang berkesadaran. Itu setidaknya. 3/4 dari makhluk bumi ini. Dari 100% yang berkesadaran. Minimal gitu. Iya. Kurang lebih 3/4 gitu. Iya. Ya 75% misalnya gitu. Itu baru bisa seimbang. Artinya tetap ada manusia yang tidak punya kesadaran berarti ya? Tetap, namun sudah tidak masalah. Tidak masalah. Artinya tidak menimbulkan kerusakan, tidak mengganggu kesenangan dunia ini. Iya, seperti itu. Bukan fiti-fiti, Pak. Bukan. Enggak. Kalau fiti-fiti masih menimbulkan kerusakan ya? Iya. Tapi kalau kesadaran juga susah, kalau gimana? Jadi mohon maaf Pak Lur, apa hubungannya kesadaran dengan Tuhan nih Pak Lur? Ya. Kesadaran dengan Tuhan itu apa hubungannya? Kesadaran dengan Tuhan apa hubungannya? Pertanyaannya gimana itu kesadaran? Lahir kadang ini Tuhan, ini kesadaran supaya kita sadar akan Tuhan yang itu memberikan ini itu gimana itu? Kalau harus diilustrasikan Tuhan itu berwujud, maka kesadaran itu adalah kelakuannya Tuhan, perbuatannya Tuhan. Kesadaran itu kelakuannya.
Ya seperti halnya alam semesta dengan kita. Kita kan entitas alam semesta yang sedang menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, menyempurnakan penghuninya. Nah, selama ini belum dilakukan oleh manusia itu, maka sesungguhnya manusia itu sedang duduk manis, tidak berbuat apa-apa. Meskipun dia itu pun lama Iya. Jadi melakukan hal yang sia-sia gitu. Iya. Dan alam semesta tidak mengenal itu. Kok nggak mengenal ya, padahal kita sudah melakukan apapun, sudah puntang-panting ke sana ke sini, kemana-kemana, tapi tidak dikenal. Tidak dikenal, alam semesta tidak kenal. Jadi bagaimana supaya itu dikenal, itu gimana maksudnya Pak? Ya harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya di bumi harus dilakukan. Ini jadi kayak muter itu Pak. Maksudnya muter? Jadi tadinya loh, kalau saya misalnya tanggung jawab saya sebagai suami gitu misalnya itu, apa itu bukan melakukan itu ya gitu. Sesuai ranahnya itu, kalau nggak salah Pak Wi pernah menyatakan sesuai ranahnya itu gimana ya penggunaannya itu maksudnya gimana Pak? Enggak seperti itu. Jadi intinya kalau dalam bahasa sederhananya, tugas kita itu kita lakukan terlebih dulu. Nah, setelah kita menjalankan tugas kita, baru kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui. Kalau tugas kita belum kita lakukan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti, memahami, dan mengetahui? Intinya di situ. Tugas kita itu ini ya Pak ya? Menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, dan menyempurnakan. Itu adalah tugas kita di dunia. Nah, itu harus dilakukan terlebih dulu dengan murni. Baru akan mengerti, baru akan memahami, baru akan mengetahui. Nah, kalau belum melakukan, pengertian apapun ilusi, pemahaman apapun ilusi, pengetahuan apapun ilusi. Kalau belum dilakukan, tidak lebih dari sebatas teori saja. Melakukan, baru kita mengerti, memahami, dan mengetahui tanpa belajar itu. Itu. Iya, melakukan. Dan sebenarnya kita sudah melakukan loh. Kita sudah melakukan. Maksudnya? Namun karena tidak sadar ya melakukannya. Jadi ya nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu karena nggak sadar. Iya. Sehari semalam kita melakukan. Tapi melakukan tugas itu. Ya. Kita melakukannya. Sepanjang hari, sepanjang malam, kita selalu
menjalankan tugas, melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita di dunia. Namun kita tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, karena tidak sadar bahwa kita sedang menjalankan tugas. Kita menganggapnya itu adalah aturan main manusia hidup di dunia. Melakukan dengan kesadaran bahwa semuanya itu hidup yang menggerakkan gitu ya. Okay. Terus Kita yang mengenal hidup atau hidup yang mengenal kita ya? Tadi yang gimana Pak Arif itu? judulnya kita yang mengenal hidup. Kita yang mengenal hidup ya. Nah, bagaimana mungkin bisa wong hidup itu tidak kasat mata? Nah itu. Jadi sebenarnya itu hidup yang mengenal kita. Namun karena kitanya tidak nyadar, ya tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti. Kalau sepanjang hidup, tiada henti hidup itu berupaya memperkenalkan dirinya. Tapi kitanya yang nggak sadar ya. Sadar. Cuma ngomong doang. Kita hidup di kita ya. Gitu itu. Kalau kaitannya dengan rasa gimana Pak Beb? Kenapa? Kan ada rasa, gimana caranya kesadaran dan rasa dan sebagainya itu gimana? Gimana lagi tahu hubungannya itu? Hidup itu gerak atau rasa sebetulnya? Hidup itu kesadaran, Pak. Kesadaran. Hidup itu kesadaran. Kesadaran atau hidup adalah entitasnya. Mungkin yang utama itu laku dengan sadar itu sehingga nanti bisa mengerti, memahami itu ya. Iya, iya. Mana orang ngerti terus piye? Ada enggak yang melakukan tetapi tidak ngerti-ngerti, Pak? Ya hampir semua kan melakukan. Oh iya. Dan nggak ngerti-ngerti. Melakukan tetap ya, yang tadi Pak. Iya. Sebetulnya kita semua melakukan, tapi nggak ngerti-ngerti, pura-pura paham tahu, ngerti aja enggak. Kenapa? Karena yang digunakan bukan jati dirinya. Yang digunakan bukan wahyu pancagaib, bukan jati dirinya. Jadi nggak bisa, nggak nyambung, nggak ketemu. Ketemunya ya paling ilmu, ketemunya kesaktian, gitu. Bukan kesadaran, bukan hidup. apa itu yang kalau misalnya yang dulu kan ada kesaktian itu apa karena itu mempelajari itu Bro? Iya. Bukan kesadaran yang dicari. Bukan kesadaran. Makanya di awal tadi saya bilang, Anda sejak awal kesadaran ini diungkap, ya nggak ada yang tersesat, Pak.
Apa nggak diungkap ya? Ya itu yang saya nggak tahu orangnya siapa. Kalau tahu itu saya comot itu orangnya. Kenapa kamu kok nggak mau mengungkap? Itu dari generasi ke generasi ya mungkin. Iya ya. Saya baca ini kalau generasi ke satu apa kan sudah ada kesadaran juga tuh, anu Pak. Ya dari dulu itu semuanya kesadaran para pendahulu kita itu berkomunikasi dengan apapun menggunakan kesadaran, bukan kata-kata loh. Bukan kata-kata. Menggunakan kesadaran. Kok tambah modern, tambah hilang, tambah hilang, tambah hilang itu enggak dimulai dari siapa itu saya nggak paham gitu. Ya jalannya ya hanya satu, kembali ke diri. Selain kembali ke diri nggak bisa. Nggak bisa. Kembali ke diri tidak menggunakan jati dirinya juga nggak bisa. Apa ada anu Pak Beb, yang kembali ke jati diri tapi bukan Kembali ke diri tapi tidak menggunakan jati diri. Banyak. Kembali ke diri menggunakan ilmu, kembali ke diri menggunakan teori, menggunakan tapa, menggunakan tirakat-tirakat, menggunakan uber-ampe. Nggak bisa. ya, tapi itu kan dilakukan oleh mohon maaf dulu pernah katanya pernah melakukan itu juga tuh. Nah, iya, itu nggak bisa. Tetap nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Sehingga jalan satu-satunya ya ini itu ya. Iya. Wahyu pada gaib. Iya. Jadi pada akhirnya semua para pencari butuh asmo pada akhirnya. Karena kalau tidak menggunakan asmo tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau menggunakan apa? Mau menggunakan apa kalau tidak menggunakan asmo? Kembali ke diri menggunakan selain asmo, selain jati dirinya sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kan di jati diri tetap perlu asmo ya. Iya. Artinya asmo dan segala kelengkapannya empat. Iya. Mantap Ya. tadi empat. Nggak bisa. Kalau enggak bisa. Makanya kalau ada yang mengatain sesat itu saya tertawa. Kamu akan menyesal pada akhirnya. Karena kamu butuh itu kan. Tapi sampai mati banyak yang tidak nyesal ya Pak. Nyesal. Oh iya. Iya, di sana mereka nyesal. Bahkan sedang antri untuk reinkarnasi ke sini. Karena kan mereka, Tapi penyesalan mereka di sana kan nggak ada gunanya. iya. Karena kan mereka kan membanggakan diri, saya yang paling hebat tahu segala-galanya. Nah, tanpa asmo nggak bisa, nggak sampai Pak, nggak sampai. Tapi hakikat asmonya itu apa Pak? Hakikat asmonya itu apa, sekedar nama atau kalau nggak salah dulu panjenengan pernah membahas itu kan ya, asal usul manusia atau gimana? Iya. Ya, asmo itu ya hidup itu tadi. Hidup dari Ya, kesadaran itu tadi. dia tetap kembali ke situ lagi. Iya. Nah di sana kan ada itu asmo. Sejatine uripku, bla 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 itu kan tadi ada di situ. Iya. Nah kalau nggak pakai itu, pakai apa? Menggunakan mutmainah nggak bisa. Alwamah nggak bisa. Amarah nggak bisa. Supiah nggak bisa. Apalagi yang lain. Menggunakan mutmainah aja nggak bisa. Menggunakan alwamah nggak bisa. Menggunakan amarah tidak bisa. Menggunakan supiah tidak bisa. Apalagi yang lain.
Ada yang lain ya? Apa ada yang lain ya? Dan itu harus menyatu ya. Nggih. Gitu. Jogjanya di mana jenengan, Pak? Jogjanya di Condong Catur. Saya sebenarnya pernah membaca Pak Web itu mau di Padangan di Jogja. Saya baca, cuman kan saya belum jadi saya berani. Ya, saya sering ke Jogja. Di Bantul apa kalau nggak salah ya? Iya, Kemarin itu yang paling sering. Oh gitu. Paling sering di Bantul. Karena tempatnya lebih strategis, jangkauannya juga mudah untuk dari berbagai arah. Saya Condong Catur, Pak. Condong Catur. Condong Catur. Ke terminal kalau misalnya Nggih. kapan bisa. Nggih. Kalau ini Palungguh, Patra Palungguh Jati itu, ini memang harus lengkap begini terus gitu ya. Iya. Tidak bisa ada yang dulu pampat, yang pancer kumpulan nunggal siji itu kurang nih. Itu beda lagi. Beda lagi. Beda. Kalau itu kan kelas sabda. Kelasnya itu kelas sabda atau ranah sabda. Kalau ini kan jati diri. Sebentar Pak, saya ingin lebih mendalami lagi. Sabda dengan jati diri itu apa bedanya? Kalau jati diri itu kan yang jumeneng. Jumeneng. Nah, kalau sabda itu kan kalimat, kata-kata, ucapan yang diucapkan. Beda. Jumeneng itu yang ada di belegere. Yang ada di. Okay. Kalau jati diri itu kan belegere. Oh, jadi kita mengkaji jati diri bukan belegere kita. Ya seluruhnya itu belegere, njobo jero. Njobo jero. Semuanya. Itu kalau dipreteli seperti itu. Kalau dipreteli itu seperti itu. Karena kita mengkaji sehingga kita menganalisis satu persatu Iya, gitu ya. betul. Dan itu sebenarnya yang menyatu itu tadi. Jadi secara tidak langsung kita mengarahkan kesadaran kita ke titik-titik yang tertulis itu. Ini titik-titiknya banyak di sini. Nah, tapi ketika kita bicara ini, masalah kan ada dari Iya. ini sampai ke apa gitu ya. Itu kan mencakup. Nah, maksud saya ketika kita tempatnya itu kan hampir semuanya di sini Pak Wil. Iya. Tapi kaitannya gimana dengan ini yang ada Kundalini tadi?
Nah, ini fase, Bapak. Beda. Ini bukan jati diri. Oh, bukan. Ini fase, ini tahapan atau dimensi yang akan kita lalui. Ini. Ini bukan jati diri, bukan. Ini laku ini. Tapi ada kaitannya kan? Ya ada kaitannya. Kaitannya adalah katakanlah tempat yang akan kita lalui gitu. Tempat yang akan dilalui oleh jati diri. Gitu. Ya ketika kita tadi kan Pak Walung Jati kan dari kunci Pak Walung Asma Mijil Singkir gitu kan? Kan semua letaknya di mata, di lidah, di jantung, di telinga, hidung itu kan? Nggih. Gitu. Praktis kan tidak menyampai di maaf kelamin itu. Cukup sudah tercangkut, Bapak. Oh, tetap jadi ketika kita menyebutkan ini sebenarnya secara tadi bleger tadi ya, jumeneng tadi ya. Iya, oke. Jadi kita harus merasakan semuanya blegernya itu, bleger kita ya. Enggak, jadi kesadaran kita harus punya kemampuan menyadari keseluruhan itu. Keseluruhan bleger itu tadi. Jadi secara tidak sengaja atau secara tidak langsung kita sudah mengarahkan kesadaran kita ke titik-titik tersebut. Nah, titik-titik itu kan sudah menjadi organ inti, terutama jantung yang menghidupi semua ini. Karena yang ini tadi apa? Hidup saja gitu. Ya. Ya sepertinya kadang saya baca Pak Habib itu menyampaikan bolak-balik, tapi sekarang kita nggak paham ya. Mohon maaf Pak Habib. Ya karena sains. Oh ya itu ya. Karena kita menerimanya sebagai sains gitu ya. Yang sejati adalah menyaksikan sendiri, mengalami sendiri. Itu yang sejati. Ketika panjenengan sudah mengalami sendiri, ya nanti kebingungan itu sedikit demi sedikit runtuh. Berganti menjadi kesadaran. Nah, di dalam kesadaran ada pengetahuan tanpa belajar. Mungkin selama ini saya baru pengetahuan ya. Iya, saya belajar ini pengetahuan dari yang jenengan bilang itu sains itu ya. Kalau begitu belum ada kesadaran dong Pak Habib di saya itu. Sudah, namun kadarnya masih kecil. Kalau nggak ada kesadaran, mana mungkin panjenengan bisa mengetahui saya di sini. Itu kan kesadaran juga yang menjadikan panjenengan nyambung berbicara dengan saya, itu kan kesadaran. Namun ya? bukan, itu kesadaran. Hanya saja kesadarannya kadarnya masih tipis, katakanlah seperti itu. Iya. Katakanlah seperti itu. Saya ingin belajar apa sih sebenarnya saya hanya kayak begini gitu. Jadi semua manusia hidup itu punya kesadaran, ada kesadaran, dan kesadaran itu tidak kemana-mana, Pak. Nggak pergi kemana-mana. Iya, di situ-situ saja. Itu ya? Hanya saja kan ada yang kadarnya 1%, ada yang 2%, kan gitu toh. Apa itu yang dimaksud orang mau bilang apa kayak corong yang di betul itu ya? Iya, betul. Yang apa? Dilapi terus mencorong gitu. Iya. Itu maksudnya. Iya, seperti itu. Karena terkadang kondis dengan kadang cahaya dari dalam itu gimana Pak Habib? Ya, itu nggak bisa dibahas kalau itu. Nggak bisa dibahas. Nggak bisa dibahas. Jadi kesadaran itu bukan cahaya. Bukan cahaya. Bukan. Katanya kan kesadaran itu yang bercahaya, bukan cahaya. Oh, gitu ya. Iya. Nah, cahaya yang dimaksud kalau dalam ilmu pengetahuannya, itulah yang dimaksud vibrasi atau aura. Nah, seperti itulah yang dimaksud cahaya. Jadi bukan
saya kayak gini. nyinar kayak enggak. Jadi selama ini kan, Nah itu yang mengetahui kan orang lain bukan diri kita. oh gitu ya. Jadi orang lain melihat kita itu yang panjenengan maksud kita itu apa? Kitab suci. Ya, ya, makna itu ya? ya, ya, itu orang lain bukan kita. Jadi orang lain yang merasakan, wah cahayanya Pak Udin, Pak Udi, nah, wah auranya Pak Udi, nah, kan orang lain yang Gitu ya. Kan kita yang melihat. bukan. Saya kesombongan. Yang harus diasah. Dari setiap saat kesadaran kaitannya dengan tadi yang kita apa sadari Ya. itu ya. Itu punjer. Jadi ketika panjenengan bersamadi mengamati napas, itu sebenarnya kan yang digunakan kan kesadaran. Jadi yang kita gunakan untuk mengamati itu adalah kesadaran aslinya. Bukan pengetahuan ya. Bukan kalau bahasanya kan gunakan kesadaran untuk mengamati keluar masuknya napas. Aslinya tanpa saya menggunakan kata-kata, gunakan kesadaran, amati napasmu. Itu aslinya ya sudah kesadaran yang digunakan. Nah semuanya terlibat di situ. Semuanya terlibat di napas itu. Jadi bisa dikatakan sekali dayung 10 purlo terlampaui. Yang diamati napas, tapi semuanya terperhatikan. Itu yang dimaksud Romo alam semesta ini apa ya? Belum apa? Belum alam semesta itu. Bisa seperti itu juga bisa. Ya kan ketika kita kunci kita sama itu katanya kan itu gitu kan. Iya. Yang dimaksud kunci itu seperti itu. Jadi kunci itu kan kumpul nunggal suci. Kumpul nunggal suci itu kan kejadian. Nah kalau kumpul nunggal suci itu kan perintah. Di Palunggu Jati. Iya, jadi perintah supaya kumpul nunggal suci. Saya kadang masih ya tahu ini kadang tapi kadang dulu sebenarnya lebih kan kadang ya. Saya kadang masih apa keselidut katanya dulu. Kadang Lebih bijaksana kalau kita menyebutnya kadang. Terus pokoknya setiap kali istirahat diapa terus sampai saya sambil tadi kadang harus merasakan saya kira kalau sudah baca ini kalau nanti lupa lagi kita mati harus begitu ya. Nggih. Tapi begitu sudah sampai apa Soko ini Salusuli ini saya mah inget ini posisi kata-katanya kan sama semua. sama aja. Jadi pakainya anu ya apa rupane gitu ya sifate sikape sifate tapi berarti pakai semua ya Pak ya. Jadi bukan pakai ipun bukan kan. Enggak. Sering kali karepe apa halus tapi malah itu enggak pas ya. Bisa seperti itu juga bisa. Bisa seperti itu juga bisa. Pakai oh iya pakai rupane. Ngokoh kalau bahasanya itu ngokoh. Karena itu satu tadi kan sedulur Bapak Nino Pantel itu kan.
Tidak ada kakang, tidak ada adik itu Pak. Enggak ada. Kalau dulu selama ini yang kita lihat kan kakang kawah itu. Ya itu ranah dari Manunggaling Kawula Gusti. Ranahnya. Nah, kalau kita masuk ke ranah Manunggaling Kawula Gusti ya kita menyebutnya ada kakang, ada adik. Iya. Ada sedulur tunggal. Oh, gitu. Penyebutannya seperti itu. Ini beda-beda ranah. Oh, beda. Nggih, beda ranah. Ini ranah manunggal. Iya, iya. Oke, kadangan kita cukup dulu nggih. Iya, Nanti sambung besok lagi lah. Nah, nanti kalau mau melakukan patrap samadhi lagi, patrap samadhi mijil sampurno. Nggih. Samadinya lebih dimaksimalkan lagi nggih. Sambil ini mempelajari. Nggih. Tapi kalau sudah sampai ini ingat cuma tadi apa masih beberapa kata-katanya yang menarimu itu yang itu kan masih menerima campur aduk. Gitu.